Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Remita Sari Guru Ginting. Saya salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 STM Hilir. Hari ini saya akan mengajar di kelas 11 Prasoba dengan materi Descriptive Text About Place. Selamat menyaksikan. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? Well, thank you. Okay, as usual, before we start our lesson, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Who leads our prayer? Siapa yang memimpin doa? Okay, Susan, please. Before we start, our listen next time. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita ada kesepakatan kelas. Nah, dalam pelajaran bahasa Inggris, kesepakatan kelas yang pertama, kalian harus menjaga ketertiban, kebersihan kelas selama proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, wajib menggunakan bahasa Inggris ketika mau permisi. Bisa? Bisa. Oke. Now, Mek mau tanya, coba perhatikan emoticon yang ada di depan kalian. How do you feel today? Bagaimana perasaannya hari ini? Are you happy today? Happy or sad? Happy. Sebelum kita lanjut, Mek mau tanya, do you still remember about our material last week? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Lestari. Materi minggu lalu yaitu tentang simple present tense. Simple present tense. What is the pattern of simple present tense? Apa rumus simple present tense? Ayo. Subject plus verb 1 plus complement. Oke, very good. Nah, materi kita hari ini ada kaitannya dengan material minggu lalu, yaitu descriptive text about place. Sebelum kita lanjut, tujuan pembelajarannya apa? Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada dua. The first one, yang pertama, agar kalian mampu menganalisa informasi yang terdapat dalam sebuah teks description. And the second one is agar kalian mampu menganalisa generic structure dari sebuah teks descriptive. Oke, nah sekarang Mem akan bagikan materinya dalam 3 bentuk. Yang pertama ada dalam bentuk video, yang kedua ada dalam bentuk PowerPoint, dan yang ketiga ada dalam bentuk artikel. Sudah Mem share di grupnya kan? Ya. Sekarang kalian tinggal memilih cara yang mana yang lebih mudah kalian pahami dari materi yang Mem kirim. Boleh dari video, boleh dari artikel, boleh dari PowerPoint. Coba cek dulu grupnya. Menjelaskan histori atau sejarah dari tempat tersebut. Nah, sekarang kita langsung ke contoh agar lebih memudahkan. Di sini ada gambar sebuah tempat yang pasti kalian semua sudah tahu, yaitu Masjid Utama. Bahasa Inggris Government House. Mari kita
ketahui setelah kamu melihat video pembelajaran yang kirim? After watching the video, I know that descriptive text explain about person, place, or thing. Oke, jadi kata Syakira, setelah dia melihat video, dia mengetahui bahwa teks deskriptif itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan bisa orang, bisa tempat, dan hal yang lainnya. Oke, now from the article. Siapa yang bisa kasih pendapat? Apa yang diketahuinya setelah membaca artikel? Saya, ma'am. Oke, Rahel. After read the article, I know that the picture of descriptive text is using simple present tense and adjective. Oke, thank you Rahel. Kata Rahel, language future dari sebuah teks deskriptif itu adalah menggunakan simple present tense and adjective. Apa itu adjective? Yes, good. Kata sifat. Oke, the last one from the PowerPoint. Siapa yang bisa kasih pendapat apa yang diketahui setelah membaca PowerPoint? Raise your hand. Oke, Yobel. After read PowerPoint, I know general structure of the descriptive text is identification and description. Oke, good. Siap. Thank you, Yobel. Kata Yobel, setelah dia membaca PowerPoint, general structure dari sebuah teks deskriptif itu adalah identification and description. Oke, now sekarang kita bagi kelompok sesuai yang sudah dibagi kelompoknya kemarin oleh Mem. Silahkan duduk berdasarkan kelompok karena kita akan diskusi. Oke, now Mem akan bagikan masing-masing tugas kelompoknya ya. Oke, finish? Sudah dikerjakan semua tugasnya? Oke, before you present, sebelum kalian mempresentasikan kerja kelompoknya masing-masing, kita ice breaking dulu. Oke, ma'am. Ya, peraturan ice breakingnya adalah jika Mem mengatakan I say, maka lakukan perintah yang Mem katakan. Sudah? Tapi jika tidak ada kata-kata I say di depan, jangan lakukan apapun perintah yang Mem ucapkan. Bisa? I say stand up. I say sit down. Stand up. Oke. I say stand up. Sit down. Masih ada yang tidak fokus. Oke. I say sit down. Stand up. I say stand up. Sit down. Oke, sekarang kita akan menampilkan hasil diskusi from the first group, dari grup pertama. Oke, siapa grup pertama nak? Lestari kan? Oke, silakan ke depan. Good morning my friends, kami dari kelompok 1 sudah selesai mendiskusikan dari hasil kerja kami. Di sini paragraf pertama disebut identification dan paragraf kedua disebut description. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, jadi kelompok pertama ini dia menyusun sebuah teks
deskriptif dari Borobudur Temple. Nah, di paragraf pertama itu disebut dengan identification, and paragraf selanjutnya disebut description. Okay, next, the second group, please come to the front. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu what is type of the text above? The type of the text above is descriptive text. Nomor 2, where is the location of Borobudur Temple? Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Number 3, how many monuments in Borobudur Temple? Borobudur Temple consists of deer monuments, namely the Borobudur Temple and 2 smaller temples. Oke, now for the last group, untuk grup yang terakhir, silahkan maju ke depan. Di sini kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil kelompok kami. What information did you get from the text above? From the text above, you know that Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is located in Magelang, Central Java. Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors, which range accordingly and make it to be stair-like layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. Sekian dari hasil kelompok kami. Thank you. Oke, dari hasil diskusi masing-masing kelompok, kalian sudah mengerjakan tugas yang memberikan. Oke, now siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas ataupun dari hasil diskusi kalian semua? Raise your hand. Oke, Syakira, please. The conclusion of descriptive text, that is explain about person, place, or things. Generic structure of descriptive text, that is identification and description. And for the last, and language feature of descriptive text using simple present tense and adjective. Thank you. Oke, very good. Thank you, Syakira. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan boleh manusia, tempat, dan hal yang lainnya. And then the generic structure of the text descriptive is identification and description. And for the last, language feature is using simple present tense and adjectives. Okay, class, thank you for today. That's all about our material today, and see you next week. See you. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Terima kasih.